ada janji tapi sekarang Jakob janji kaget. Hai guys, buat semua orang, buat semua orang yang lagi merasa kesal. Ini kan lagi ya gini friend, kan lagi rame nih. Kan gini ya, orang-orang yang berusia 29 yang belum menikah di kala umur 29, 30, 31 teh. Mereka teh lagi punya hasrat mengakhiri masa lijing. Nah, itu dia masa lijing geuning. Awak-awak kan punya keinginan untuk mengakhiri masa lajang. Maneh teh. Ya maneh lah anggap. Iya, anggaplah orang dan orang-orang di sekitarnya gitu. Ya, kawan kita juga ada gitu. Tiba-tiba ada sesuatu yang going viral itu loh tiba-tiba. Tiba-tiba ada dua bapak-bapak dan satu ibu-ibu. Halo bapak-bapak, ibu-ibu. Art melakukan koreografi dari Mas Ari Tuang kayak gitu. Kan itu mah Ari Otot kayaknya. Tiba-tiba ada janji. Bukan janji kokoh anjing. Kan janji. Ya tiba-tiba kan ada yel kan gitu kan. Untuk mengingat untuk memperkokoh janji sakinah mawaddah warahmah. Samawa kayak gini. Janji kokoh. Itu dia. Musyawarah untuk sakinah. udah mulai paham yang mana ya? Paham kemana arahnya. Udah mulai inget tuh. Iya. Latihan. Udah mulai latihan kan. Udah mulai kayak terngiang-ngiang besok udah tidur. Ya tadi kalau ada acara mau tepuk tangannya gini tiba-tiba jadi jadi gitu. Tadinya mau loncat-loncat buat apa namanya? Buat lempar buke. Enggak, bukan. Tadinya loncat-loncat buat olahraga. Sekarang malah jadi harus udah mulai tahu gitunya ya. Ada nadanya. Artinya udah merasuk tuh ke sanubari mana tuh. Ya Allah ya Robi, terus banyak yang komen kayak gue nggak jadi nikah deh. Ya orang kadang-kadang karena gini. Pas aing baca artikel itu pertama kali ya. Oke. Langsung kebayang muka kawan-kawan orang yang mau menikah. Rata-rata kan orang-orang ini teh yang kalau misalnya di sekolahan ada SKJ dulu ya, ada senam kesehatan aja. Itu yang geraknya tuh yang males-males gitu. Ada yang semangat banget kan, ada yang ada yang gitu. Ada yang begitu kan. Nah, rata-rata kawan-kawan orang yang mau menikah dekat-dekat ini teh yang kayak gitu semua. Kebayang gak sih kan ribet ya ngurusin nikahan deh, riweuh gitu. Riweuh tuh ditambah lagi persoalan harus Astagfirullahaladzim. Bisa kok. Bisa, nggak ada yang bilang nggak bisa, cuma urgensinya itu loh Kang. Iya. Iya kan maksudnya itu di tengah kekisruhan gitu kan, banyak berita-berita tentang di Kemenag ini teh kemarin tuh lagi banyak kan. Itu yang bikin inisiasinya teh Kemenag gitu. Kayaknya bukan deh. Tapi kayaknya kalau KUA deh kayaknya. KUA bukan di bawah. Ya tapi kan bisa bikin program sendiri. Tidak harus yang sesuai sama pusat. Musyawarah dulu dong. Katanya musyawarah sakinah. Kan kan dimusyawarahkan dulu apa kita setuju atau enggak. Iya biasa. Iya kan. Maksudnya kan kayak gitu. Jadinya kan ya itu dia. Astagfirullahaladzim. Mana mau ya anggap saja misalnya mana teh memang ada rencana untuk menikah gitu. Otomatis kan mau misalnya tahun depan juga ini kan udah keburu disahkan. Tahun depan ketemu lagi tuh kayak gitu. Betul. Nanti teh misalnya ya. Mungkin harapannya kalau tahun depan ada break dance sedikit. Ada variasi lah gitu kan. Tuh kan orang kan terbiasa nonton ini ya Kak, teman-teman semua gitu nya.
suka terbiasa nonton, bukan terbiasa, orang tuh kadang-kadang suka nonton video-video sinematik orang kawinan gitu loh, friend. Jadi kan yang pasti ada yang lagi cium tangan sama orang tuanya, di zoom in gitu, terus panning kawan-kawan yang mau nangkep bunga buket gitu kan, gitunya panning, wajah-wajah keceriaan gitu kan. Pun kalau misalnya ada yang tepuk tangan tuh biasanya MC yang lead. Sampai ayo apa gitu. Biasanya kalau sekarang yang anak-anak sekarang yang mau nikah tuh ada tiba-tiba joget TikTok, bridesmaid gitu-gitulah. Ada apa namanya? Mob apa sih? Flash mob. Ada flash mob. Nah, ini teh pas bagian Aik soalnya ngobrol ini sama istri orang. Untung kita pas lagi nikah nggak ada gini-ginian. Iya kebayang yang kalau misalnya kita pas waktu itu teh udah ada gitu. Jadi si fotografer tuh udah shoot bagus terus nyelip itu jahil misalnya nyelip ada yang janji kayak gini kan sesering-seringnya orang datang ke acara kawinan kan biasanya kalau sesudah akad tuh sesudah ijab kabul tuh nggak boleh tepuk tangan, nggak boleh ya betul, mengucapkan alhamdulillah gitu kan karena berhasil. Dimarahin kan. Sekarang suruh joget. Kan bukan tepuk tangan itu, cuma tepuk tangannya on purpose. Gini, kan cewek kan pakai siger ya. Iya, wer. Tinggi gitu kan. Asli, kobok belum pakai adat Minang. Kan adat Minang kan ini kan atap rumah kan dipasang di kepala. Makanya enggak emang itu teh harus wajib hukumna. Katanya kalau misalnya tidak melakukan itu bisa dinikahin. Katanya begitu. Wah, masa sih? Nggak kan sih begitu juga sama dengan pertanyaannya. Karena kalau mau ngurus nikah teh ada syarat kesehatan dan lain-lain kan yang gitu-gitu kan. Berarti kalau misalkan nggak sehat berarti nggak boleh nikah. Bukan, jadi kalau nggak sehat nggak boleh nikah, tapi pasangannya harus tahu kalau orangnya tuh ini yang jadi calon pasangannya tuh nggak sehat begitu. Gimana kalau itu dilakukan? Kenapa jadi kita yang debat ya? Enggak, ngurusin aja. Enggak maksudnya kayak kan ada buat ada di buat di tes hemoglobinnya apa segala macam gini kalau misalkan di bawah rata-rata segini bla 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 bla. Tapi kalau bisa anggaplah misalkan ibaratnya gering ya si Catin teh tiba-tiba sakit atau misalkan ada yang tidak memenuhi kriteria misalkan. Tapi kita itu udah oke, fine aja. Tapi kata kau aja nggak boleh. Urusan gampang deh gitu mah. Iya. Jadi dia kayak urusan gampang itu. Berarti kemungkinan ini tepuknya juga iya sama tepuknya pakai uang. Gak loh maksudnya kan orang mah ngeliatnya gini. Ada mirisnya lagi di tengah isu ini kuota haji. Oh iya, kenapa nggak urus itu dulu maksudnya itu, gitu kan? Maksudnya itu kan ada yang 14 tahun udah ngumpulin duit, ngantri. Astagfirullahaladzim. Dulu ingat gak yang korupsi Quran? Astagfirullahaladzim. Pengadaan loh. Nah itulah. Cuman gini, orang ambil sisi yang apa? Positif. Aing ambil sisi positif aja. Mungkin ya analoginya gini, kalau si calon pasangan atau calon mempelai ini teh bahkan tidak bisa melakukan koreo itu, bagaimana dia mau mengorkestrasi masa depannya bersama pasangannya? Tai udah tahu dia caranya mau ke sini. Terus ada juga kata-kata begini, kalau lagi ribut, ini tepuk ini. Iya malu kan maksudnya. Masa udah lewat itu, perjuangan kita teh udah melewati itu, berat itu teh. Gak gini, kan ngomongin urusan finansial di keluarga tuh udah berat. Ya. Yang, sayang gitu kan. Itu listrik tuh gini belum kamu bayar, sayang. Itu poinnya, friend. Aduh, itu poinnya justru. Aing mendingan ngeluarin sulap, sayang. Beri aing sulap daripada aing joget. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Nah udah bisa ngambil sisi positifnya cuma sampai situ aja sih. Ya udah. Cuman nggak bisa panjang-panjang banget. Iya udah juga dari tadi kenapa ya? Kenapa harus? Apa arahnya kemana? Kenapa bisa tiba-tiba di tengah rapat? Boleh nggak kita bikin yal-yal gitu?
Nggak, kalau misalnya, kalau menurut orang nggak apa-apa kalau misalnya itu teh dipakai untuk, kan ada bimbingan ya, ada bimbingan pranikah supaya nggak bosan nunggu atau naon gitunya. Cuman buat icebreaker aja. Nah, kalau icebreaker nggak apa-apa, setuju. Kalau kayak gitu, kalau misalkan dibawa sampai ke hari H kan nggak usah. Di hari H tuh nggak usah. Kan gini ya, pengalaman orang nih yang menikah gitu. Kan dalam satu hari itu teh penghulu teh bisa nikahin teh 3-4 orang. Dia dikejar-kejar waktu, Pren. Betul. Jadi buru-buru, boro-boro ke orang waktu itu aja nggak sempat makan acan. Waktu yang orang langsung saya ada lagi janji, udah menghilang. Kan ini dia harus makan lagi waktu dia tuh 3-4 menit paling enggak. Itu dia, Pren. Terus kan yang tepuk tangan semua orang. Iya kan? Bukan cuma si mempelainya, semua orang yang di situ akhirnya kan ayo dikoordinir dulu gitu. Ya kebayang kan sekarang teh Pugu harusnya menaikkan orang-orang supaya segera menikah. Untuk nginin maksiat apa segala macam lah, terlepas dari ya menikahnya harus nah itu nanti dulu, bukan urusan itu. Mapan apa nanti dulu yang penting jangan maksiat dulu. Iya, chapternya bukan soalnya KUA bukan ini kan, bukan kantor urusan ekonomi. bukan dinsos, bukan lain, bukan. Ada mainnya di sana. Terus nah bikin jadi malas nikah gara-gara harus melewati itu. Iya, jadi ke Belanda. Ke Walanda ke kan? Singapura. Asli. Gimana kalau jangan nggak jadi. Ini mah kayak nggak, maksudnya mending gini. Ini mah saran aja misalkan buat KUA gitu. Kalau ini keluar dari KUA, mending dibagusin KUA-nya. Iya. Karena sekarang kan Gen Z nikahnya di KUA. Nikahnya pengennya di KUA. Dimantepin ya? Dimantepin. Ijonya tuh dibikin ijo sage misalnya tuh gitu. Oh, dikinianin gitu. Nah, dibikin orang tuh memang sesuai Pinterest gitu. Bisa misalkan gitu. Atau maksudnya dibikin ada mamantes lah gitu. Lumayan maksudnya nggak apa-apa. Apa namanya? Peremajaan. Ya dalam tanda kutip misalkan mau narif misalnya tuh gitu. Nggak apa-apa lah 500.000 buat uang kebersihan mah gitu. Ya daripada sekarang uang gedung kan mahal. Lajim gitu. lah. Karena orang tuh karena kan sekarang ya Gen Z katanya kan banyak pengen nikah di KUA. Tapi pas ngeliat KUA-nya teh aduh kurang gitu, kesana tuh jadinya nggak jadi. Akhirnya memutuskan untuk itu menurut orang jauh lebih wise itu. Atau nggak dibikin icebreaker aja lah, nggak apa-apa, kata orang ada koreo gitu, tapi icebreaker aja. Iya udah di acaranya di pas aja. bimbingan Pas itu nggak usah aja. pas akad pada kan akad mah urusan otoritas mempelai. Iya kan. Apalagi kan sekarang banyak yang di akad aja jarang ada yang nyanyi Indonesia Raya. Oh ya, harusnya nyanyi itu ya. Iya, misalnya kalau gitu. Ada sih akad beberapa kawan orang yang pakai Indonesia Raya dulu depannya, tapi kan opsional. Masa ini jadinya wajib? Orang kasihan aja sama teman-teman yang makasih udah lama kepikiran males nikah, terus tahu-tahu mau gitu, misalnya lagi pengen terus ketemu gini. Kalau lihat dua sisi ya mungkin itu. Kan setiap kali ada niat baik pasti ada halangannya. Dia tuh berusaha kasih suatu hal yang bijak tapi bijik gitu. Ya enggak lah. Kan kalau niatnya baik bener pasti ada diuji dulu. Ujiannya begini salah satunya. Kan kecil ujiannya. Oh, apa-apa benar. Kalau misalnya udah bisa kan, ya udah bisa janji kokoh itu kan tinggal dibuktikan saja kan gitu. Pembuktiannya juga kan bukan sama orang KUA, udah nggak akan ketemu lagi sama orang KUA juga, Pren. Sebenarnya kata-katanya bagus. Kalau bagus. Kata-katanya bagus di saat misalkan lagi berantem nih misalnya, tanpa ada irama itu. Musyawarah untuk sakinah, kan bagus. Kan bisa gini. Tapi kan karena ada nadanya itu dan gerakannya itu, jadinya kata-kata itu tuh di saat misalkan orang sama istri orang teh berantem misalnya. Sayang, kalau misalkan ada apa-apa lebih baik kita musyawarah supaya kita bisa sakinah. Nah, udah nggak bisa tuh, lenyap tuh. Atau diganti jadi minor. Musyawarah untuk biar kan biasanya dalam kondisi tertekan paling gampang nangis kan, paling orang teh berhenti gitu, marah-marahin kita teh gitu. Iya benar. Musyawarah dibikin situasinya situasi melankolia. Beres tuh. Tapi kan ini kan jadinya mayor semua. Mayor kan 4/4. Musyawarah. Itu jadi kan seru gitu misalnya pas waktu lagi apa namanya? Aing kebayang sih.
Mars kan, gitu, kayak Mars kan. Jadi di dunia ini tuh ada banyak Mars yang bagus. Betul. Misalnya lagu bangun pemuda Indonesia menyerah. Baru juga semangat. Ya semangat karena Mars kan, gitu. March dari March kan. Lagu yang dipakai untuk mengiringi tentara jalan, katanya gitu kan. Ini kan modenya kan mode Mars nih lagu itu tuh. Secara musikal aja orang lihat secara musikal lah gitu. Dilihat dari banyak aspek lah ya. Mending lagu syukur kalau mau dari Rocky. Nah itu tadi kan Aing bilang, bayangin kalau itu nadanya minor nyanyinya. Itu kan pasti dari G tuh lagu itu tadi. Bass kalau mau atau crash. Crash kan biasanya kan agak-agak repot. jarang menahan gitu jeng power chord crash gitu. Canggel. Kalau nggak main di piano kan ada tuts hitamnya mesti dipencet tuh. Ada tuts, ada repot. gitu. Aing kebayang tadi aja kalau misalnya analogi mana keren tuh kalau misalnya tadi lagi pillow talk terus bayangin deh lagi kan tuh pasti kan nada-nadanya juga nada-nada berbisik-bisik kan. Iya, kayak berdua di kamar. Ya masa berdua di kamar teriak-teriak. Teriak besar. Yang kan nggak mungkin. Berdua itu ada lebek kan keluar keras. Tiap mau berantem ada nongol. Berarti itu berdedikasi banget sama pekerjaannya, keren dong. Asli, soalnya kan apa-apa kan disidak. Nah, anjing. Nah, masa sih itu dibikin jadi kayak syarat wajib gitu maksudnya? Ya, itu dia loh makanya. Kalau SKCK itu cocok lah. SKCK itu kan. SKCK maksudnya surat kelakuan baik, terus kesehatan. Anggaplah misalnya sama kayak misalnya gini pertanyaannya kan sama. Mau menikah harus ada surat sehat. Apa sih disebutnya? Iya, surat keterangan sehat apa gitu. Yang disabilitas gimana? Oh iya benar. Ya kan berarti kan itu harus dikaji ulang tuh sehatnya tuh mesti definisi sehatnya naon gitu sana gitu. Tapi masih masuk akal lah. Iya benar. Kalau cuma bapil doang mah. Iya itu mah nggak usah kalau bapil doang mah gitu. Misalnya atau fish eye kena fish eye gitu. Atau korengs. Atau kena peno gitu anjing misalnya gitu. Itu mah nggak usah ke rumah sakit, itu mah nggak sesuai periksa sendiri. Tapi nggak maksud orang tujuannya masih ya oke deh gitu. Ada sertifikat itu teh masih kalaupun harus dikerjakan logika orang masih bisa cerna gitu. Maksudnya mungkin supaya pasangan orang tahu orang teh punya penyakit apa misalnya misalnya gitulah ya. Tapi bukan jadi syarat harus kalau nggak punya itu terus nggak bisa. Karena kalau nggak salah orang juga nggak orang ngasih sih. Orang gitu. Orang ngasih. Tapi orang nggak orang baca langsung orang kirimin aja. Takut pas orang anjing yang punya ini gitu. Tapi Kang Wali nggak mau emang? Apa? Maksudnya suatu hari melakukan medical check up full. Mau orang juga. Mau tapi dia harus ditemenin istri orang. Aing kalau sendiri ini bisa gitu. Soalnya orang tahu hidup orang nggak sehat. Gitulah gitu. Tapi masih masuk akal deh gitu menurut orang. Urgensinya teh aneh. Ya nggak tahu lah mungkin kita kan nggak tahu ya mungkin ini teh visioner punya visi gitunya yang mungkin ya mungkin untuk mengurangi angka perceraian maksudnya gitu. Jadi bisa dari awal teh udah bikin kocak gitu ya. Bukan, jadi dari awal teh dia udah ngasih apa tuh namanya? silabus lah gitu yang oke. Ketika menghadapi pertengkaran gitunya di pasangan teh eta musyawarah kan itu kan di situ kan punchline-nya teh musyawarah untuk sakinah. Eta ujungnya teh. Eta refna teh didinya kan. Mungkin itu gitu. Mungkin itu. Tapi nggak tahu ya. Musyawarah untuk sakinah. Nah, bayangin nanti di sini bukan anak-anak panjang. Musyawarah untuk sakinah. Musyawarah untuk sakinah. Kan bagus. Jadi tidak choir. Anji. Kan ada dinamika kan? Dinamika, ngetempo. Musyawarah, tahan. Cina. Sakinah. Musyawarah untuk sakinah. Tengnet biar temu kembang api. Nah,
Kalau mau dibikin grande gitu, aing suka tuh. Misalnya pas akad gitunya, salaman udah sah. Langsung keluar friend dari belakang ada choir. Gak usah semangat anjing. Enggak anjing. Gak usah semangat. Keluar choir gitu pakai jubah putih-putih itu keren tuh, set. Langsung nyanyi lagu itu, tapi dipecah-pecah suara gitu, di skill. Dibikin grande, jadi dibikin kolosal gitu. Nah, mantap. Gini. Kan ada, gimana kalau misalnya salah satu pasangannya ada yang tone deaf? Oh, nggak apa-apa sih. Nggak nyambung misalkan. Iya, dia bingung. Ini apa ya? Ngapain aing ada di sini? Jadi suaranya tuh nggak masuk. Kan gak enak, jadi malu masuk. Bahkan dia nyanyi dalam hatinya aja nggak masuk. Dia panas dalam matanya. Itu. Soalnya ada. Suaranya beda sendiri, saya kan suka banyak kan gitu kan. Ada. Yang emang panas saya udah mulai. Maksudnya mau ngambil suara 2 atau 3 gitu. Ini suara rakyat gak kedengeran terus gitu kan. Sama kayak mertua orang akhir-akhir ini lagi suka nonton ini live TikTok yang nyanyi. Jadi 3 jam dia muter-muterin lagu apa? Requestan lah gitu. Yang lucu adalah si streamer ini teh kalau dikasih lagu yang tinggi, dia nyekil. Kan dia nggak nyampe nih nyanyinya. Dia nyekilnya di gaya Iwan Fals gitu nyanyinya. Jadi misalnya lagu apa? She's gone. kan Iwan Fals kan suka gitu kan. Kalau dia suaranya tinggi nggak nyampe, diblesekin kan gitu. Tapi Iwan Fals mah keren. Maksud orang Iwan Fals tuh masih bisa, ya dia ada gayanya lah. Puluhan tahun di dunia begitu dia udah tahu gitu. Ini enggak. Jadi pertama orang lihat mertua orang, ini ngapain sih nonton itu ketawa-ketawa. Yang sirikan penyanyi itu maksudnya. Karena nggak nyampe anjing. Allahu Akbar. Nah, ada yang requestnya mulai aneh-aneh gitu kan. Jadi biasanya requestnya lagu-lagu standar, ungu gitu misalnya. Top 40. Ada yang nge-requestnya lagunya ini Linkin Park. Kan dia sendiri kan. Sendirian dong. Jadi part nge-rap sama part rap mereka diambil. Jagoan. Kang saya mau in the end. Waduh ini ngebunuh saya ya. Ya ampun. Iyalah, pokoknya buat teman-teman sekarang yang lagi mempersiapkan diri untuk segera menikah. Ya, itu bisa lah. Bisa nggak usah dilakukan. Mungkin coba atau nggak didiskusikan dengan lebeknya atau dengan penghulunya agar supaya mulainya dari kunci G misalnya gitu. Pasti kalau masuk kalau nggak dari D dari G. Iya dari G. Do sama dengan D, contohkan gitu. Cheese lah kalau mulai dari cheese. Saya tuh biasanya kalau nyanyi tuh aug gini. Diminish 7. Anjing. Jazz tapi sedih gini. Semangat lah buat teman-teman yang mempersiapkan pernikahan. Ya ini mah guyon aja. Semoga lancar-lancar semuanya. Iya. Generasi ini kan ada generasi COVID, terus ada generasi musyawarah untuk sakinah mungkin. Bagus. Itu juga mestinya dipakai tuh di pemerintah juga tuh musyawarah untuk sakinah untuk bagi bangsa ini, my friend. Itu. Iya enggak? Coba musyawarahnya, coba. Yang benar, musyawarahnya yang benar. Cuma buat kalangan. Ya, udah. Itu kan gue gitu. Bye, makasih.